terlihat jelas itu ketika sudah dibuka, artinya ada pelonggaran dari pengetatan selama 2 tahun itu, tingkat kunjungan di mall dan pusat perbelanjaan langsung meningkat drastis gitu ya. Ya itulah, manusia itu tetap manusia ya, jadi mereka perlu butuh sosialisasi, ketemu orang, berpelukan, touch dan macam-macam, ngobrol terutama, nggak bisa di dalam rumah. Makanya saya selalu tekankan teman-teman jangan lupa bahwa kita Indonesia balik lagi ke normal. Jadi tidak ada buat kami adalah new normal atau next normal. Jadi garaplah bisnis sebaik-baiknya, fokuskan pada experience ya, karena apa, generasi baru tuh carinya experience. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan saya Ferdinand Lamak pada program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan pada hari ini kita patut bergembira karena kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yongki Susilo, dan hari ini topik pembicaraan kita seputar sektor retail, seputar mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain, karena Pak Yongki Susilo adalah seorang yang expert di bidang retail dan beliau adalah board expert Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau disingkat HIPINDO. Kita sapa dulu Pak Yongki, Sobat Iwa. Halo Pak Yongki, apa kabar? Selamat siang semuanya, saya masih luar biasa. Terima kasih undangannya hari ini. Kabar dari sektor mall dan pusat perbelanjaan sendiri bagaimana Pak setelah pandemi 2 tahun ini? Ya baik, memang ini masa-masa yang sangat turbulence ya selama 2 tahun kemarin, tapi akhirnya kita survive. Jadi selama tidak ada lockdown, bisnis kita bisa kembali lagi ya. Jadi kita membuktikan ketika lockdown langsung dibuka, bisnis kita naik ya. Jadi naik, Pak, ya? Betul. Jadi sepanjang akhir dari 2021 setelah kita recover dari Delta yang sangat gawat itu, ya kita recover dengan luar biasa ya gitu. Jadi kita ingin ini berkelanjutan di 2022. Cuma sayang Omikron muncul lagi ya, yaitu sedikit memberikan kendala. Tapi yang terakhir ini adalah masalah perang. Jadi menimbulkan inflasi dan macam-macam. Nah ini kita tidak selesai dengan banyak masalah. Tetapi kita sebagai retail, kita tahu teman-teman juga dan juga teman-teman di mall juga kita sangat optimis ya, Indonesia dengan kelas menengahnya yang masih panjang ya, luas, dari menengah yang menengah sampai menengah ke atas itu masih developing terus. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa garap pasar yang luar biasa ini. Indikator yang paling terlihat jelas itu ketika sudah dibuka, artinya ada pelonggaran dari pengetatan selama 2 tahun itu, tingkat kunjungan di mall dan pusat perbelanjaan langsung meningkat drastis gitu ya? Iya betul. Jadi kita tahu yang paling diserbu biasanya ya makanan ya, food court itu. Kalau Anda lihat di awal-awal dulu bulan Juni tahun 2020 itu dibuka mall langsung food court penuh terus. Ya itulah, manusia itu tetap manusia. Ya, jadi mereka perlu butuh sosialisasi, ketemu orang, berpelukan, touch dan macam-macam, ngobrol terutama, nggak bisa di dalam rumah. Makanya saya selalu tekankan teman-teman jangan lupa bahwa kita Indonesia balik lagi ke normal. Jadi tidak ada buat kami adalah new normal atau next normal. Jadi garaplah bisnis sebaik-baiknya, fokuskan pada experience ya, karena apa, generasi baru tuh carinya experience. Artinya normal pun selalu dinamis dan terus beradaptasi ya Pak ya. Jadi tidak ada new normal, tidak ada next normal, yang ada adalah normal dengan terus beradaptasi dan perkembangan begitu Pak. Betul. Jadi kalau digitalisasi tidak ada COVID harus jalan. Ya, karena itu adalah platform untuk kita mempercepat pertumbuhan. Ya, karena consumer juga berubah menjadi digital. Tetapi bukan berarti digital itu sama dengan kayak e-commerce dan macam-macam. Bukan ya. Jadi ini semua teman-teman dan mall juga harus digitalisasi. Informasi mall, informasi dagangan kita di mall itu harus disampaikan kepada konsumen di mana saja dan harus sudah personalized sekarang. Nah inilah dibutuhkan teknologi gitu. Pak Yongki, kita bicara tentang bagaimana behavior atau perilaku konsumen Indonesia kita kaitkan dengan budaya yang sering bertemu, sering ngobrol. Sebenarnya budayanya fit dengan kebutuhan atau keberadaan mall dan pusat perbelanjaan, tempat bisa ngumpul. Iya pasti. Jadi mall kita sendiri juga sudah berevolusi ya. Dulu adalah tempat belanja, cuma sekarang bukan. Ini tempat bersosial. Makanya sekarang ada tempat main anak-anak, tempat pijet, tempat meeting, ya, ada hotelnya di sana menjadi super blok dan sebagainya. Nah, ini evolusi.
gitu ya, makanya. Toko juga demikian gitu loh. Orang Indonesia atau orang Asia itu adalah orang yang sangat sosial, nggak mungkin nggak ketemu orang, gitu ya. Makanya kalau makan keluar rumah, sama orang Asia yang lain juga demikian gitu kan, bukan di dalam rumah, di luar rumah mereka lebih senang sambil ngobrol, ketemu saudara dan macam-macam gitu ya. Traveling, ya traveling tuh suatu industri yang booming sebelum pandemi gitu ya. Anda lihat setelah pandemi akan lebih booming lagi karena ada sedikit seperti yang dikatakan namanya dendam, ya dendam. Ini semua lagi ngelakukan dendam semua, makan luar, traveling lagi semua, ya belanja lagi semua gitu loh. Ya cuma memang banyak development baru ya, ada perang ya kan dan macam-macam gitu loh. Jadi tetap masih ada kendala. Nah kita sebagai orang Indonesia tetap harus mendevelop ya, biar bagaimanapun apapun kendalanya secara ekonomi global, kita Indonesia paling besar ekonominya adalah dari konsumsi. Ya, 58% kontribusi adalah konsumsi. Jadi kita harus garap itu sebaik-baiknya. 58% kontribusi perekonomian Indonesia dari sektor konsumsi. Iya. Sobat Iba, Pak Yongki ini juga cukup lama, 20 tahun lebih ya Pak di AC Nielsen ya. Dulunya AC Nielsen ya. Betul. Dan sekarang jadi Nielsen ya Pak ya. Iya, betul. Berapa tahun Pak? 27 tahun saya. 27 ya, tahun. lebih dari seperempat abad. Ya, Sobat Iba, bicara AC Nielsen, maka kita akan bicara data. Karena saya ketika dulu masih di sebuah majalah ekonomi, ketika menulis pasti saya akan merujuk pada data AC Nielsen khususnya untuk sektor retail. Nah, Pak Yongki, saya mau bertanya tentang jika tadi satu gambaran atau potret dari situasi makro di sektor retail, kalau kita bicara lebih mikro lagi, data statistik selama pandemi 2020-2021 di sektor ini seperti apa sih Pak? Iya, baik. Jadi selama pasar kita atau jalanan atau rumah itu di blok, nggak boleh keluar, pasti jatuh. Ya, meski baik offline maupun online, dua-duanya. Saya ada chart di sini kalau boleh di show, chart daripada data sales bulanan. Oke. So Anda lihat di sini ketika 2020 itu minus semua. Ya, ini barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau total retail ini di capture sama Bank Indonesia juga sama. Ya, jadi bulan 5 itu adalah bottom. 5 dan Juni itu adalah bottom daripada Covid kita. 2020. Iya, 2020 ya. Jadi ini minus baik online maupun offline di sana ya. Karena kalau online tuh kontribusi masih kecil ya. Oh, online justru juga minus ya Pak ya? Iya, ini kelihatan di sini. Data BPS juga mengatakan demikian. Iya, online. Iya, ya. Jadi data BPS juga menyatakan demikian gitu istilahnya. Ya, semua kena Pak. Jadi di masa pandemi waktu itu kan kita berpikir cuma satu, survive. Jadi nggak ada orang belanja, ya belanja baju, belanja sofa, belanja macam-macam nggak ada. Kita keep our money untuk fokus bisa survive. Kita waktu itu nggak tahu akhirnya kayak apa kan. Tapi at the end kan cuma 2 tahun, 2 tahun setengah ya. Ya nggak beda dengan penyakit-penyakit yang seperti flu zaman dulu, chickenpox juga sama seperti itu. Jadi kita bisa atasi di sana. Jadi jangan takut nggak ada endingnya. Ini pasti berakhir dan kita lihat sekarang hari ini kita udah kemana-mana, jalanan sudah macet. Ya ini dia. Anda lihat di sini kan, jalanan sudah macet. Parkir di mall itu udah nggak ada yang hijau sekarang kalau weekend. Ya restoran juga nyari kursi sudah susah. Yang banyak tablenya ya kan, kursinya dibatasi soalnya kemarin. Airport sudah busy semua. Nah ini kenyataan yang sudah kita lihat secara kasat mata. Jadi kembali lagi gitu istilahnya. Nah kita beruntung, kita ini Indonesia negara yang memang kerja keras. Pekerja kita terus cari kerja ya, rajin semua. Coba Anda di luar negeri saat ini, di negara barat, Amerika ataupun Australia, wah mereka nggak mau kerja Pak, udah keenakan di rumah, dapat duit dari government gitu kan. Jadi tinggal di rumah, pura-pura cari kerja tapi ya nggak dapat kerja gitu istilahnya. Jadi bisnisnya nggak maksimal sekarang pertumbuhannya. Nah kita beruntung nih Indonesia masih bergerak terus gitu istilahnya. Ya. Nah next kalau saya boleh share lagi. Ya ini zamannya dendam sekarang, semua orang lagi dendam semua ya. Next. Nah ini yang saya katakan, kalau dulu adalah namanya belanja itu adalah yang dicari experiential, sosial ya kan, suka travel, cari indulgence ya, cari kopi, es krim, coklat gitu kan. Sport kita juga aktif di luar gitu ya, makan luar. Buat saya simple, ini balik lagi sekarang di sini ya. Di masa pandemi kemarin kita limited hanya lewat Zoom ya kan, lewat online, stay at home. Nah, buat saya nggak menyehatkan itu, nggak sehat.
Orang-orang yang kebanyakan di rumah tuh nggak sehat di sana, banyak penyakit di sana. Nah, ini sudah kembali. Tetapi tetap kita harus pakai masker, jaga jarak, ya, sanitasi yang bersih di sana. Nah, ini perbedaannya di sana, tapi behaviornya sama, Pak. Sama, ya, gitu loh. Nah, Anda lihat sebelumnya, ya ini dia, ya. Dulu ini istilah new normal itu dari McKinsey. Mereka mengatakan ketika ada 2 titik, dia lihat, waduh, ini akan terjadi perubahan baru. Ini namanya new normal katanya. Restoran delivery akan booming ke depan, online grocery akan booming ke depan, education online akan booming ke depan, telemedicine semua. Ternyata apa? Setelah dibuka border lockdownnya turun semua. Ini belum termasuk vaksin. Ini belum vaksin ini. Udah vaksin, lebih gawat lagi Pak dropnya di sana. Jadi sebetulnya new normal itu yang perkenalkan pertama McKinsey ya? McKinsey. Ya. Iya. Gitu. So ini bukti bahwa nggak ada, cuma balik normal aja semua. Gitu. Pak, kembali ke normal. Katakanlah misalnya ini kan sudah dia sampai titik tertinggi lalu kemudian mulai slow down, turun, balik ke normal. Apakah normalnya era pasca COVID dengan normal sebelum COVID itu sama atau ada di sana sini? Ya, gini. Jadi saya bagi 2 selalu. Kalau retail yang kebutuhan sehari-hari seperti grocery gitu ya, minimarket, supermarket, itu level penjualan sudah di atas 2019. Karena kebutuhan sehari-hari. Orang sudah normal dan udah kejar lagi. Tapi kalau lifestyle yang namanya teman-teman kita di mall itu saya sudah ukur itu sekitar 80-90%. Jadi belum balik bisnis mereka. Ya, karena mereka banyak yang tutup. Toko-toko mereka tutup semua seperti itu. Jadi mereka lagi recover lagi, bikin toko lagi semua, gitu ya. Ini tapi masih mending daripada mungkin tahun 2020, 2021 di awal-awal sana masih 30%, naik ke 60 gitu ya. Masih berat sekali, tapi sekarang sudah dikit lagi. Saya waktu itu berharap bahwa 2022 ini sudah menjadi level sama dengan 2019. Ya, kita sama-sama mudah-mudahan bisa garap ini sehingga tahun depan level yang baru lagi, gitu istilahnya. Jadi butuh waktu 2 tahun ya, 3 tahun ya untuk lifestyle. Tapi untuk grocery, sudah lewat Pak. Iya, sudah lewat, growing terus di sana, gitu istilahnya. Teman kita Alfamart Indomaret buka toko terus tiap hari sekarang. Baik Pak Yogi, kita bicara tentang tenan-tenan yang tadi Bapak sampaikan bahwa banyak juga yang tutup karena pandemi. Soal ramai atau tidaknya kunjungan konsumen ke tenan ini kan juga dalam situasi normal juga ada yang ramai, ada yang tidak ramai. Nah, itu menjadi tantangan sendiri bagi si tenan. Apa sebetulnya yang bisa Bapak sampaikan untuk tenan supaya lebih inovatif, lebih kreatif dalam melayani konsumen begitu Pak? Ya, pada dasarnya mall dengan tenan harus komunikasi, sehingga punya program yang saling berkaitan, ya, sehingga bisa digarap oleh tenan. Ya, jadi ide-ide ini juga bisa dirembukan bersama. Ya, bagaimana kita membedakan dengan mall lain, ya kan? Program-program juga toko-toko sekarang kan kadang-kadang mall dengan mall lain tuh isinya hampir sama. Nah, tetapi bisa aja programnya beda. Itu dia yang kita harus buat gitu ya. Nah, satu mall harus punya satu atraktif events juga di sana. Nah, ini dikomunikasikan dengan tenan. Tenan juga bisa menangkap itu di sana. Nah, apa yang saya maksud dengan experience? Experience itu adalah 5 panca indera manusia. Ya, jadi dari penglihatan, berarti desain itu harus beda, harus exciting lah gitu istilahnya ya kan. Kedua, pendengaran. Nah, ini dia mungkin ada musik, ada lagu atau apa yang membuat kita merasuk gitu istilahnya. Taste, wah makanannya, apa yang disajikan ya beda di sana gitu. Terus apalagi touch bisa itu dan 5 panca indera itu yang harus kita garap di sana. Nah, inilah kalau experience beda itu akan muncul di kepala di sini, awareness yang tinggi, memori yang tinggi, dan mudah-mudahan turun ke mulut, ya kan? Jadi dia langsung ambil handphone, dia telepon temennya WA, datang ke sini. Banyak yang asik di sini gitu istilahnya, ya kan? Gitu istilahnya. Nah, itu dia. Kalau word of mouth itu adalah iklan yang paling murah dan paling efektif, ya kan? Mudah-mudahan turun lagi ke hati di sini. Ya, itulah buat saya ke depan retail itu ataupun mall itu harus main yang namanya emosi. Nggak bisa dengan diskon-diskon saja. Diskon adalah pemanis utama di depan. Ya, tetapi Anda kalau menginginkan loyalty, namanya kata loyalitas itu adalah emosional.
Jadi nggak bisa pakai angka. Mau segede angka 99% diskon pun nggak akan bisa itu membuat Anda loyal. Tetapi touch yang sangat personal, touch yang sangat human, itu yang akan membuat orang terkesan gitu ya, wow begitu, dan dia menjadi loyal ya. Itu kalau mall kan dari awal, dari satpamnya, betul, sapanya, apalagi ingat gitu kan, Pak Ferdi, selamat siang. Kita sampai bingung kenal. Iya, exactly. Gas parkir sampai di dalam. Kita mau cari informasi dengan sangat mudah gitu ya. Demikian juga dengan di dalam toko gitu istilahnya. Toko juga harus garap di sana. Ada excitement baru, pelayanan juga demikian. Nah, yang saya suggest dari dulu adalah ini dia nih. Di dunia restoran itu experience sudah berubah. Pesan makan sudah mudah semua ya, tapi tetap kita pakai menu. Harus ada Pak, karena banyak yang kelas umurnya 40 ke atas lebih enak ngelihat menu, gambar, jangan cuma tulisan, susah membayangkan. Experience-nya beda Pak, baca tulisan dengan gambar makanan gitu kan, gitu ya kan. Kedua adalah yaitu terakhir pas kita bayar. Di restoran sekarang tuh adalah nggak ngantri. EDC datang ke meja kita. Nah, ini yang belum dijalankan oleh si retail ya. Kalau kita ke department store udah kita uang keluar banyak, kita disuruh ngantri ya kan, apalagi kita laki-laki Pak ya, kita paling nggak suka suruh nunggu dan ngantri, paling nggak suka itu sebenarnya. Nah, ini yang belum ditanggapi oleh para retail. Nah, mall juga demikian, jangan sampai ngantri ya. Kita mesti di lapangan deh melakukan apa ya, zaman modern ini istilahnya apa yaitu menghancurkan pain points. Jadi kita mesti kumpulkan pain pointnya consumer saya, pelanggan saya apa, dan kita harus bunuh itu. Bad experience. Yes, gitu istilahnya. Nah, itulah kalau kita mau unggul adalah di sana. Itu yang kita mesti garap Indonesia. Mudah-mudahan kita nggak attract cuma orang Indonesia nih kan, orang asing, orang Timur Tengah itu uangnya banyak bisa belanja di Indonesia. Tapi pemerintah punya ini Pak, punya database, punya riset, punya studi yang cukup mumpuni untuk bisa memformulasikan konsep yang tadi Bapak sampaikan itu. Iya, sayangnya kita ini memang masih lack of research ya, data begini. Meskipun market research company itu banyak, tetapi retail ini belum mau untuk spending di sana. Iya, saya sih saran sebenarnya FGD saja, kualitatif. Betul. Cuma 8 orang, 4 grup begitu udah cukup, kasih makan. Sebenarnya banyak masukan. Iya, gitu istilahnya ya, simple. Ya makanya lah dibutuhkan inilah hidup lagi, mudah-mudahan dengan podcast ini dan siaran ini kita bisa berikan masukan-masukan baru ya kepada mereka, gitu istilahnya. Iya, Pak Yongki, Sobat Iwa juga pasti kangen ya, 2 tahun puasa tidak bisa ke mall dan pusat perbelanjaan, dan hari ini ketika keran-keran atau katup-katup itu sudah mulai dilonggarkan, dan benar kan Sobat, masih suka ke mall kan? Nah, ini sebetulnya jawaban dari apa yang tadi Pak Yongki sampaikan, dan memang kita semua masih ingin bepergian di weekend, mengajak keluarga dengan anak-anak pergi ke mall, pusat perbelanjaan, dan ya itulah yang menjadi situasi normal kembali. Kita kembali kepada era sebelum COVID, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Yongki bahwa perkembangan hari ini di sektor retail sudah kembali, kalau grocery yang sudah melampaui 2019. Tinggal lifestyle yang menunggu waktu dan tidak akan lama lagi akan sama seperti 2019, bahkan melampaui. Pak Yongki, terima kasih banyak. Kita sudah tiba di penghujung obrolan properti ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk banyak hal yang saya masih ingin tahu, dan Sobat Iwa juga pasti ingin tahu lebih banyak lagi dari Pak Yongki, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk berbincang-bincang di Iwa TV. Pak Yongki, saya punya kuis, pertanyaan singkat saja. Food court atau tempat bermain anak? Tempat bermain anak. Oh, food court. Kalau ke mall. Kalau ke mall, food court, ya. Iya. Kenapa Pak? Karena tidak punya anak kecil atau? Iya, anak saya udah gede-gede. Oh, udah gede-gede. Iya. Kedua, pasti kalau ke mall makan dulu.
Oh, ya baru bisa jalan-jalan ke sana. Iya, iya. Mumpung belum banyak rame, biasanya makan dulu selesai. Saya juga food court, Pak. Iya, iya. Karena Sobat Iwa juga pasti banyak yang akan memilih food court ya, karena itu menjadi salah satu magnet di pusat perbelanjaan Iya, dan di iya. mall. Iya. Baik, Pak Yongki dan Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung acara obrol properti kita kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Saya Ferdinand Lamat dan Pak Yongki Susilo pamit undur diri, sampai jumpa.